Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni, sambung Bu. Yang ikut ranking 1. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban haza ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban haza ya Allah. Wa ballighna Ramadan fi hadhihi as-sanah. Waballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dicinta Allah, hanya menghitung hari lagi, tak sampai 1 bulan lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Tapi meskipun demikian Ibu, tidak ada yang bisa menjamin kita apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu Ramadannya tahun ini atau tidak. Lihatlah, mungkin orang-orang yang kita cintai yang tahun kemarin masih bersama kita Ramadannya, tapi tahun ini tidak lagi bersama kita. Makanya Rasulullah dan para sahabat 3 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar mereka ditemukan oleh Allah dengan Ramadannya. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dicinta Allah, terus ikhtiar, terus berdoa, semoga Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu Ramadannya di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini Bu. Terutama nikmat sehat dan umur yang panjang. Karena kita sudah masuk ini bulan Sa'ban, Syahrul Sa'ban Sukiyazar. Kalau sudah masuk bulan Sa'ban, ini merupakan bulan menyiram bagi kalian. Saya tanya Ibu, bagaimana tanaman yang sudah Ibu tanam? Bu, macam-macam bentuk tanaman Ibu, macam-macam. Kalau kemudian ada yang dimakan ulat zah, apalagi Bu? Ada yang sudah mulai bertunas, mantap. Ada yang sudah ada buahnya, zah, hebat. Ada yang masih tampangnya baru tumbuh, zah, rasailah. Ada yang busuk, betul tuh Bunda. Baru nak mulai nanam. Ada mulai nanam. Orang dah nyiram, dah dia nanam juga baru. Astagfirullahaladzim. Karena apabila sudah masuk Sa'ban, wahadza Sukiyazar, ini sudah bulan memupuk dan menyiram bagi kita Ibu. Ayo Bu, siram tanaman-tanaman Ibu yang kecil-kecil tadi. Kasih pupuk yang sudah mulai kering-kering tadi biar subur. Karena sesungguhnya ketika datangnya Ramadan, wahadza isadizar. Kalau datang Ramadan itu namanya bulan memanen. Siapa kemarin saya bilang orang yang memanen itu Bu? Orang yang melakukan 10 pertama ibadahnya semangat, 10 keduanya makin semangat, 10 ketiganya menggebu-gebu semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wak macam gitu Bu? Oh Bu, ada Bu? Insya Allah tahun ini, insya Allah tahun ini. Nah kita buktikan Bunda, ya Allah. Tahun ini tak begitu lagi Bu Dian. Ya Allah kasih kesempatan kepada kita untuk meraih magfirah,
Laksanakan betul ini Bu. Allah kasih diskon yang luar biasa. Jangan lagi sibuk diskon-diskon Ramayana dan mall tuh Bunda. Orang sibuk bakar dosa, awak sibuk bakar kue sehingga tinggal amal-amal ibadah kita. Ada kue lagi kan Bu? Buka bersama? Masih. Buat pula lagi buka bersama 10 terakhir, habislah Ibu. Lewatlah apa ibadah-ibadahnya. Insya Allah tahun ini tidak seperti itu lagi. Sama-sama Ibu kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik di dalam kehidupan kita. Dan anggaplah Ramadan tahun ini kalau kita masih dapat Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Bu? Biar serius. Begitu banyak orang yang punya cita-cita untuk bertemu Ramadan, tapi tahun ini Allah tak berikan itu lagi kepada mereka. Tapi kita yang masih diberi kesempatan, santai-santai aja Bu, cuek-cuek saja, dan bahkan tidak antusias sedikit pun mempersiapkan diri menuju Ramadan. Insya Allah semangat ya Bu ya. Insya Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Oleh sebab itu ibu yang dicinta Allah, banyak-banyak kita keselawat kepada Nabi. Dengan kita memperbanyak salawat, semoga Rasulullah memberikan bantuan kepada kita dan syafaatnya nanti kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu yang dicinta Allah, kalau tidak salah ini pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Karena bulan depan udah minggu ketiga, tak mungkin lagi Bu. Kita sibuk ziarah, ya sibuk mempersiapkan pertandingan. Insya Allah kita bertemu tanggal 15 di Masjid Raudhatus Shalihin. Saya berharap ibu-ibu semuanya bertemu dengan teman-teman di sana, cuma mendapatkan ruh. Ya, enggak dong Bu. Raudhatus Shalihin sekarang tak muat lagi tempat kemarin. Ya Bu Yan ya. Gimana jadinya? Raudhatus Shalihin itu masjid paripurna besar yang berada di Jalan Bukit Barisan. Ibu lagi besar dekat dari sini lewat. Raudhatus Shalihin. Tanggal berapa Zah? 15 Maret. Hari Rabu jatuhnya tuh Bu. Sebelum puasa. Rencananya kita mau buat puasa, tapi ibu-ibu jamaah yang lainnya Bu Eni, Zah, tak usah lagi puasa Zah. Ya udahlah sebelum puasa. Enak sebelum puasa. Ya, alasannya apa Bu Rina? Supaya habis pertandingan biar bisa makan bareng kata dia. Iyalah kata saya. Kita ikuti kemauan ibu-ibu nih. Kategorinya masih kayak kemarin, 10 orang itu satu grup atau 5 orang? Baik Bu, pertama saya mau buat satu grup 5 orang. Ternyata pada protes nelfon Ustazah, kami tak kuat mental. Buat 5 ini, yang satu gugur, yang satu bertahan. Apa kata yang bertahan? Buat kelompok kami lagi kan. Nanti dia sama dia pula bertengkar. Ya sudah, jadikan satu kelompok 10 orang. Ibu kalau mau ikut masjid ibu bagus Bu. Masjid kakak. Boleh. Pendaftaran terakhir tanggal 8 sudah 30 majelis taklim ya Bu Yan? 30 daftar Kak. Itu pesertanya aja baru. Nggak boleh. Lengkapi aja Kak dengan kita cari ibu-ibu yang duduk-duduk aja di situ. Lengkap lah. Gak apa-apa di yang ngapal 5 duduk-duduk aja. Dia untuk kekompakan ya. Gitu ya Bu ya, sama-sama ya Bu. Jadi saya nggak kaji tarhib di sana, saya akan kaji tarhib Bu. Persiapan Ramadan nanti kita kaji di sana. Maka pada hari ini saya akan menyampaikan tausiah yang saya beri judul, udahlah kemarin aman dicinta Allah itu 3 ya. Udahlah dah. Saya kasih judul baru ya Bu. Oke. Nanti tarhib Ramadannya, persiapan Ramadannya bertemu kita di tanggal 15. Insyaallah. Siapa dia orang bahagia menurut Rasulullah? Itu judulnya Bu. Ini kajian sederhana Bu, tapi kita banyak tak lulus juga. Orang yang bahagia menurut Rasulullah.
Apa maksudnya nih ustazah? Kita selalu bu, aku senang loh, aku bahagia loh. Tapi bahagia kita standar diri kita sendiri. Betul bu? Ngapa ibu bahagia? Anakku lulus ujian. Ngapa ibu bahagia? Suami saya naik pangkat. Bahagia bu? Tapi itu standar ibu. Tapi sesungguhnya kata Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia sejati itu? Inilah di dalam hadis. Saya sebutkan poin ini, inilah sebenarnya orang yang berbahagia tuh. Karena orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak menjatuhkan dirinya ke lembah dosa. Itulah bahagia sejatinya gitu. Maka beberapa hadis Rasulullah menyebut siapakah orang yang bahagia menurut Rasulullah. Itu judulnya. Semoga selesai. Paham judulnya bu? Insyaallah. Yang pertama, siapa dia yang orang asing atau orang yang bahagia itu? Orang yang bahagia adalah kata Rasulullah yang pertama, orang yang mampu asing di dalam kesolehan. Saya terangkan ini bu. Apa maksudnya ini saja? Asing dalam kesolehan. Tak ada orang berbuat kebaikan kecuali kita di situ. Sehingga dia dilihat oleh orang asing. Di negeri ini bu, orang yang mengamalkan syariah itu asing. Orang yang melakukan dosa tak asing. Contoh sederhana, ibu lagi kumpul-kumpul dengan kawan-kawan dekat ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, datang Bu Eni ini berdiri, berwudu, sholat. Asing apa tidak? Asing. Apa kata kawan-kawan yang lainnya? Kemana Bu Emi itu? So alim macam minyo sih sholat, awak sholat lo mah. Di rumah tak sholat tindak aja tuh. Ini bahasa sederhana, maaf Bu. Kita contohkan ini. Asing nggak? Semua orang tidak melakukan sholat, dia sendiri melakukan sholat. Asing bu? Asing. Inilah yang dikatakan asing dalam kebaikan. Apalagi ibadah wajib. Karena ibadah wajib itu tidak ada urusannya dengan ria. Ibu tenang aja. Kecuali ibadah sunnah. Ngumpul dengan kawan, awak sholat duha dulu yo. Ada rumah saya lah sholat duha. Itu ibadah sunnah. Tapi kalau ibadah wajib tidak ada bu kaitannya dengan ria. Nanti dibilang pura-pura jadi ustazah awak, ustazah awak ada sholat tuh. Nggak apa-apa itu dong. Tapi kalau ibu lagi ngumpul ada orang gunjing di situ, asing apa tidak? Jujur bu, tak asing bu. Itulah negeri ini. Orang yang melakukan maksiat tak asing, tapi orang yang menegakkan kebenaran, orang yang mengamalkan syariat Allah itu dikatakan asing. Itulah maksudnya asing dalam kesolehan. Bisa jadi orang kayak gini bu? Berat bu. Kalau awak dengan awak aja sekufu namanya, enak. Berlima pergi jalan, azan, sholat semua, enak. Tapi yang bahayanya 4 nih tak sholat, ibu sendiri sholat, pasti jadi bahan pembicaraan. Kenapa bunda? Karena menjadi soleh itu sangat penting. Seorang nabi saja dia berdoa kepada Allah supaya dia ditemukan dengan orang-orang soleh. Nabi selalu berdoa kepada Allah supaya dia dimasukkan dalam kelompok orang-orang soleh. Apalagi awak bukan nabi ya, bukan siapa-siapa. Maka kata Rasulullah, ini sebenarnya membuat engkau bahagia meskipun terasa asing bagi orang lain. Semangat bu ya. Tapi kata Rasulullah, di sini kita bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, tuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang yang asing. Jadi kan tadi judul kita adalah orang yang bahagia menurut Rasulullah bilang, bahagialah orang-orang asing. Qila wa manil ghuraba ya Rasulullah. Ditanyalah Rasulullah oleh para sahabatnya nih, siapa maksud asing di sini ya Rasulullah? Qala, menjawab Rasulullah, unasun salihuna fi unasin su'in kasir may ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Kata Rasulullah, orang-orang soleh di tengah banyak orang-orang yang jahat. Kata Rasulullah,
Dan orang yang membenci mereka lebih banyak daripada yang menyukai mereka. Masya Allah. Saya bilang ibu, orang yang menegakkan syariat ini bu, banyak dibenci orang atau banyak disukai orang? Banyak dibenci kan? Kita kabarkan hari ini sama ibu supaya ibu siap. Ketika ibu menegakkan kebenaran, pasti orang banyak tak suka. Ibu harus kuat. Namanya menegakkan kebenaran. Orang yang tak suka lebih banyak daripada yang suka. Itulah bentuk perjuangan kita. Tapi ini kita kadang-kadang tak kuat bu. Betul bu? Belajarlah daripada dibenci orang, awak lantaklah situ. Nak apa terjadi, jadilah situ. Kan gitu kita. Awak orang-orang biojo lah kalau bahasa Melayu ya. Ini orang yang gak butuh perjuangan dia. Orang yang gak mau asing di dalam kesolehan. Kenapa? Karena sikap dan pendirian dalam mempertahankan kesolehan itu harus dimiliki bagi seseorang. Apa maksudnya ibu? Jangan sampai ibu tak punya prinsip dalam kesolehan nih. Jangan sampai kita orangnya ima'ah, kata Rasulullah. Ima'ah itu apa? Orang yang ikut-ikutan, tak punya istiqomah di dalam kesolehan. Kan kita begitu bu. Di mana angin kencang di situ awak. Kan gitu. Kalau sudah berteman apalagi. Berteman saya sama Bu Dian nih ya, sudah saking dekatnya. Ngajak kemana dia, ayo. Ngajak kebaikan, ayo. Ngajak maksiat, ayo. Nah, emang gitu. Itulah orang yang gak punya prinsip. Kenapa ibu? Karena untuk mempertahankan pertemanan. Nauzubillah. Ini yang terjadi. Kayak mana lagi Ustazah, anda enak daripada pakai ikut aja lah apa kata dia. Gunjing dia, gunjing juga awak. Kan gitu bu. Kita bacakan hadisnya. La takunu imma'ah. Janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan. In ahsanan nas ahsan. Dengan mengatakan kalau orang lain berbuat baik, kami pun berbuat baik. Tadi bu. Wa in zolamu zolamna. Tapi jikalau mereka berbuat zalim, kami pun berbuat zalim. Inilah orang yang tak punya prinsip. Di dalam pertemanan sangat banyak hal yang seperti ini. Betul bu? Saya sama Bu Eni ini dekat. Dan dekat juga sama Bu Ipat nih bu. Satu hari berkelailah saya dengan Bu Eni. Kelahi nih. Tapi saya punya apa namanya tuh niat macam mana supaya Bu Ipat ini juga benci sama Bu Eni. Banyak terjadi bu kayak gini bu? Ah, ibu yang jawab. Semangat betul ibu jawab nih. Berarti yo nih. Ini banyak kayak gini nih bu. Menghasut kan? Itu tadi yang ima'ah tadi. Karena Bu Ipat dekat dengan saya bermusuhan dengan Bu Eni, dia pun ikut. Padahal Bu Eni dengan Bu Ipat ini nggak ada masalah apa-apa. Kan yang dikatakan ima'ah tuh orang tak punya prinsip. Baik dengan sahabat, sahabat berkelahi dengan orang, awak pun berkelahi. Nanti nengoknya udah lain aja. Ngapa dia nih ya? Kok gini dengan awak? Ternyata kita kelahi dengan bestinya. Dia pun ikut. Ini ima'ah banyak macam gini bu. Tak boleh. Ini orang tak punya prinsip. Nah, saya sudah sering sampaikan kita memang bunglon. Bunglon tahu ya bu? Ibu kemana? Tempat hijau. Hijau lah ibu. Tempat hitam. Tahu ibu? Tempat putih. Ah, itu dah dia. Ya, orang tak punya prinsip nih. Ini termasuklah kita bu. Kadang-kadang tanpa kita sadari. Kok benci dia dengan itu ya? Dia jahat dengan sahabat aku. Kayaknya aku benci. Untuk membela kawan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Watinu anfusakum. Teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, kata Rasulullah. In ahsanan nas antuhsinu. Siapa orang yang punya prinsip itu? Kalau orang lain berbuat baik, kami berbuat baik. Wa in asa'u alla tuzlimu. Tapi jika orang lain berbuat jahat, kami tidak melakukannya. Jadi kalau ada dia baik, ikutkan bu. Kalau dia bermaksiat atau dia menzolimi orang, jangan nih ikut.
Itulah prinsip tuh sebenarnya. Ngomong aja mudah nih Bu, prakteknya sulit nih. Apa dah? Enggak, kita enggak gitu kan katanya. Zah, kulit. Yo lah. Kan aku ikut-ikut aja nyong. Nah, itulah dia tuh. Sebenarnya saya tak kayak gitu doza kata Bipat, tapi karena aku ikut-ikut macamnya gini. Nah, itulah. Lain sedap. Lain Kata. Insya Allah. Siap Bu? Jadi asing di dalam kesolehan. Siap? Lihatkan prinsip baik kita dengan orang gitu loh. Jangan sampai ibu dikenal tak punya prinsip. Ah, ini prinsip ini nih. Misalnya apa nih? Ya. Bu, tukar-tukarlah lagi namanya. Nanti yang disebut namanya terus marah ya sama saya. Bu Yuni itu misalnya kan. Lupa saya kan Bu. Nah, itulah asing dalam kesolehan tuh memang prinsip itu yang paling sulit. Kita pertahankan Bu ya. Insya Allah Bu. Siapa dia orang bahagia? Asing dalam kesolehan. Dia punya prinsip. Bu Yuni ini orang udah tahu prinsip dia. Kalau Bu Yuni ini diajak jam 3, kalau pergi tak mau. Itu prinsip namanya. Ngapa gitu? Udah dekat waktu sholat asar. Kalau mau pergi sekalian habis asar. Itu prinsip. Bagus kalau ibu punya prinsip dalam kebaikan. Jadi orang tak bisa Bu nganukan kita gitu. Karena kita sudah punya prinsip. Nah Bu, ini yang pertama, berat Bu ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia, mampu asing di dalam kesolehan. Ini di mana-mana, di keluarga kita kah asing kita lihat Bu, asing di pertemanan, di majelis ini, di tetangga kita, asingnya dalam kebaikan. Ini dalam keluarga sulit nih Bu. Apa Bu? Kan memang udah kita sampaikan dari tadi Bu Ipat. Orang yang membenci kita lebih banyak emang daripada yang menyukai kita. Cemeh itu doa. Tak usah takut. Sejak kapan dia jadi orang soleh itu? Amin. Masa mau jadi orang bejat terus? Doa tuh Bu Ipat, aminkan aja. Itu ya Bu ya. Itu yang pertama Bu. Berat ya Bu ya. Sekali lagi Bu, berat. Orang yang bahagia itu orang yang bisa asing di dalam kesolehan. Insya Allah ya, pasang prinsip. Jadi orang lihat kita tuh kita punya prinsip gitu. Nah ini orang nih kalau berjalan pergi sama ibu RT ini, dia nunggu sholat nih. Yang tak sholat pun jadi pura-pura sholat. Uduk awak, uduk pula dia. Ah itulah asing. Dia bisa membawa kawannya. Biasanya kawan yang tidak melakukan, tapi dialah yang mengajak orang untuk melakukannya. Oke, insya Allah kita selesaikan nomor 1 nih Bu ya. Siap asing di dalam kesolehan. Ini mau Ramadan. Punya prinsip kebaikan. Yang kedua sekarang. Yang kedua, siapa sebenarnya orang yang bahagia itu kata Rasulullah? Orang yang mampu menahan kelebihan lisannya. Wih, masuk terus Bu. Orang yang menahan kelebihan lisannya. Dia bisa ngomong sebenarnya, tapi dia tahan. Ah gitu ah. Inilah orang yang bahagia kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak jadi menjatuhkan dirinya ke neraka. Karena yang paling banyak dosa dari perempuan ini Bu, lisan Bu. Ulang lagi Bu, termasuklah saya. Kita semuanya. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj, khususnya dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18 menceritakan Allah memperlihatkan kepada Rasulullah gambaran surga dan neraka. Yang pertama kali dilihat oleh Rasulullah adalah isinya banyak perempuan. Nauzubillah min. Tapi itulah menjadi hadiah dakwah Rasulullah ketika sampai ke kota Mekah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabiat. Yang pertama Rasulullah melihat apa? Seorang perempuan
yang memiliki kuku panjang dari tembaga. Ibu perempuan boleh nggak kuku panjang? Nggak boleh. Sunnah fitrah. Untuk apa ibu jelentik tuh? Potong. Kalau panjang juga risih. Bagus. Memang dalam sunnah fitrah perempuan nggak boleh kuku panjang, Bu. Potong ya. Sunnah fitrah. Ibu potong kuku setiap hari apa? Bagus. Yes. Jadi kalau udah potong kukunya Jumat mau haid, ibu mau tak haid, ibu aman. Ini pertanyaan ibu, Ustazah, boleh nggak potong kuku kalau haid? Tentu ya, potong kuku bila panjang. Bila terasa panjang baru dipotong. Saya udah ajarkan sunnah memotong kuku. Coba ulang, Bu. Nah, ini sederhana tapi ini sunnahnya Rasulullah, Ibu, biar kita mendapatkan pahala. Kiri sampai. Ya, Zah, betul, Zah? Salah. Ya. Telunjuk kanan. Telunjuk kanan menuju kelingking. Oke, balik ke kiri kelingking, jempol, baru jempol terakhir. Telunjuk dulu kayak ini. Telunjuk sampai habis kelingking. Baru kelingking kiri. Kelingking kiri. Kelingking kiri lagi mulai ya. Sampai habis. Jempol kanan terakhir. Kalau kaki kelingking kanan menuju kelingking kiri. Betul. Tak apa-apalah kalau ibu bilang terserah aja lah Ustazah, mana yang dulu nak dipotong-potong lah. Tapi kita sampaikan ini sunnah fitrah. Sunnah itu menjadi ibadah sempurna. Nah, apa Kak? Nggak apa-apa, tapi kita mau dapat sunnahnya kan? Itu kita sebutkan tuh sunnahnya. Itu Bu. Bulu-bulu nih sekali 40 hari cek. Sunnah fitrah. 40 hari sekali paling lama cek. Kayak mana tuh Ustazah tanya sama yang punyanya tuh. Mau macam mana mau ya? Nah, saya kajian fikih nih Bu, mohon maaf Bu. Alhamdulillah Ustazah dengan bertambahnya usia udah tak ada lagi doa aman. Ini sunnah fitrah loh, maaf disampaikan. Karena ini ada dalam fikih Bu, cuman jarang disampaikan. Inilah membedakan kita dengan orang-orang kafir. Nah ya. Bisa mengendalikan lidah, termasuk dapat mengalahkan godaan setan. Yang kita sampaikan tadi, ada perempuan pakai kuku tembaga panjang. Apa kerja perempuan itu Bu? Menggaruk-garuk mukanya dan tubuhnya sendiri sehingga Rasulullah tercengang melihat wanita ini. Bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, manhunna ya Jibril?" Siapa mereka ini Jibril di peristiwa Isra wal Mi'raj Bu? Dia adalah wanita ya Rasulullah, ketika di dunia kerjaannya, hobinya menggunjingkan orang lain. Itu loh. Lisan. Apa bedanya ya ayyuhalladzina amanu? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'da dhanni ism wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sama kayaknya. Kalau ayat ini memakan daging saudaranya udah mati. Kalau ini garuk-garuk mukanya sendiri. Kan sama kan? Lisan ini Bu. Perempuan. Inilah kita. Allah kasih kelebihan lisan. Oleh sebab itu saya bacakan dengan cepat afat. Afat itu apa? Bahaya lisan berlebihan bagi seorang perempuan. Inilah yang menjatuhkan dia ke dalam neraka. Catat afatnya Bu ya. Semoga Ibu hafal nanti. Afat itu bahaya. Afatul lisan. Bahaya lisan. Kita cek sama-sama. Ini materi tazkiyatun nafs. Kalau ibu bilang alhamdulillah Ustazah 7 poin ini saya tak pernah melakukannya, malaikatnya tuh Bunda. Karena afat ini 1 sampai 7 saya sebutkan ini kita pernah terjatuh di sini semuanya.
Inilah yang membedakan kita dari kaum laki-laki. Sebenarnya laki-laki iya juga, cuman porsinya tak sebanyak kita. Betul Bu? Kita coba ya. Yang pertama, dengan syarat nanti ibu persentase. Nomor berapa yang sulit ibu tinggalkan? Perempuan itu paling banyak al-kalam fi ma la ya'ni, kata Rasulullah. Perempuan itu paling banyak berkata-kata tak ada makna. Min husni islamil mar'i tarakahu ma la ya'nihi. Seorang muslim, muslimah yang baik, dia selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Saya tanya ibu, 15 menit pertama kita ketemu dengan kawan kita masih bisa untuk menguasai lisan. Betul Bu? 15 menit kedua masih bisa atau udah susah? Hah? Ibu mendengarkan ceramah ini Bu, kalau saya baca itunya Bun, itu kemampuan ya kita mencerna itu setengah jam. Setengah jam itu ibu masih bisa menerima kajian saya itu dengan sempurna tuh. Tapi setengah jam ke atas sudah payah. Nah, apa Bun? Mayang deh Bu. Tapi tadi saya lihat sebelum ini saya ngisi wirid BKMT kecamatan Tobek Gadang sana Bu, Panam. Itu 5 pertanyaan saya sapu bersih Bu. Berarti masih mudeng gitu. Dia minta pertanyaan yang ditanyakan doorpress itu apa yang saya sampaikan saat itu. Tanpa lihat buku. Ah hebat nih saya bilang. Ngaji jam 2 ngantuk-ngantuk tapi masih dengar itu kita. Cuma setengah jam itu masa konsentrasi. Setelah itu udah buyar. Gitu juga kalau ketemu orang. 15 menit pertama baik-baik. 15 menit kedua udah payah menguasai diri. Yang tak penting pun ngomong. Tak penting sebenarnya diomongkan doh. Ngomong juga. Makanya kita senang duduk lama-lama dengan besti-besti ini Bu. Iya kan Bu? Jujur aja Bun. Saya kalau nemanin suami saya tak suka. Ceritanya tak panas. Iya. Bapak-bapak kau duduk apa Bu Dian? Ekonomi bahasanya. Politik. Bola ya. Nah gitulah ya Bunda. Awak dengannya pun tak ada bermutu cerita bapak-bapak gitu. Tapi kalau perempuan ngaku kita bermutu cerita kita. Kenapa? Menceritakan orang lain. Astagfirullahaladzim, ampunkan kami ya Rabb. Nomor 1 ini sulit Bu. Inilah paling banyak golongan perempuan. Ini salah satunya. Aduh jadi sebutnya. Yang kedua kata Rasulullah, afat lisan perempuan ini, bahaya lisan perempuan, dia paling banyak bergurau yang berlebihan. Betul Bu? Ibu pernah tak tersinggung kalau kawan ibu gurau kan Ibu? Pernah kan? Bu, cantik baju jilbab ibu hari ini. Gurau aja, padahal atas biru, ini kuning, ini hitam. Ibu bilang aja, maaf ya guraunya, tapi orang udah tersinggung dengan kata-kata kita. Banyak nih Bu, bergurau terlalu berlebih. Ibu kalau banyak gurau dengan orang, ibu nggak punya izah. Izah itu apa? Harga diri. Belum aja ngomong udah ketawa orang dengan awak. Serius aja kita, orang tak percaya kita serius. Jaga harga diri kita. Jangan sampai sering untuk bergurau. Bolehnya sekali-sekali. Kalau tak ada gurau, payah pula awak Bu hidup nih Bu. Tapi jangan berlebihan. Ini afat, bahaya. Orang ada yang bisa diguraukan, ada yang tak bi. Nah, pandai-pandai lah Ibu cari kawan Ibu. Biasanya manusia gitu Bu, mengguraukan orang sedap. Pas dia diguraukan, nah Ibu yang jawab. Astagfirullah, ampunkan kami. Nomor 2, masuk kita di sini. Makanya dia afat namanya, bahaya lisan perempuan. Yang ketiga Bu, ngapa Bun? Masih cara potong kuku juga Bu? Mantap Bu. Ilmu sederhana tapi bermanfaat. Itulah gunanya kita ngaji nih. Ya. Yang berat-berat tak sanggup kita Bu ini. Ya ringan-ringan inilah yang kita bawa. Ya itulah kita manusia nih Bu. Ya. Baik Ibu, selanjutnya yang ketiga ya. 3. Afatnya ya. Yang ketiga kata Rasulullah,
Wanita itu paling banyak berkata-kata saja, berlebihan. Alay kalau bahasa awak sekarang. Alay. Apa alay itu, Bu? Lebay. Nah, contoh. Nah, contoh ya, Bu. Saya ketemulah sama Bu Eni nih. Sebelah saya soalnya, Bu. Assalamualaikum Bu Eni yang cantik, solehah, baik hati, dermawan, bestie terbaik di dunia. Geli tak Ibu dengar? Taruh lebah. Inilah kata-kata bersajak tuh, Bu. Apa yang ada di benak Bu Eni ini? Mau apa Ustazah nih? Berarti apa? Manis sekali mulutnya tuh. Bukan tak boleh. Boleh, Bu. 1 gelar, 2 gelar wajar? Wajar, Bu ya? Bu. Ibu sayang, cantik. Senang awak dengarnya. Tapi Bu Eni sayang, cantik, baik hati, bestie terbaik di dunia. Sang dermawan. Nah, Bu Eni pun tak yakin aku kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Rasa dina ya? Enggak, jadi itu berlebihan, orang-orang berlebihan manis mulut tuh takutnya tuh dia nggak tulus, Bu. Nampak dari anunya tuh. Itu jadi afat, kurangi lah kayak gini-gini nih. Bolehlah 1-2 aja lah gelarnya. Cantik, solihah, tak apa. Jangan berlebihan maksud saya. Bisa dipahami, Bu? Nah, tapi kalau dengan suami lebay itu disuruh. Biar romantis. Ibu kalau minta sesuatu dengan bapak lebay enggak? Hebat yang tidak tuh. Yang tidak hebat Kak. Bang, tambah duit Bang. Nah, hebat tuh langsung. Saya termasuk yang lebay juga, Bu. Lebay kita muji suami dulu Kak, mau minta duit tambah belanja nih. Abi baik. Abi ganteng deh, suami terbaik di dunia. Allah pilihkan buat Umi. Pokoknya bersyukur kali jadi istri Abi nih. Mau apa Umi? Bilang aja lah. Dia tuh gak sabar juga gitu kan. Udah tahu dia ada maunya nih. Tambah duit belanja lah gitu kan. Kan baik dulu gitu. Astagfirullah. Lama-lama orang pun gak yakin dengan kita nih. Ya, kurangi yang kayak gitu-gitu ya. Kurangi maksud saya. Udah Bu, berapa lagi Bu? 4. Yang keempat, udah lewat 5:30 tuh yang. Yang keempat Bu, afatul lisan bagi seorang wanita itu Rasulullah mengatakan perempuan itu paling mudah untuk berkata-kata fahish, kata Rasulullah. Apa fahish itu Bu? Berkata-kata keji, berkata-kata kotor. Dia kalau naik emosinya, marah dia, cepat sekali mengeluarkan kata-kata kotor, kata Rasulullah. Betul Bu? Pertama marah, habis itu keluarlah bahasa binatangnya. Keluarlah bahasa istimewa yang dia punya. Orang Riau lain bahasa istimewanya Bu. Orang Padang lain pula, apalagi orang Padang. Orang Jawa ada juga Bu, orang Aceh ada juga, semuanya ada bahasa istimewa. Jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan kata-kata fahish ini. Karena Allah tak suka orang yang berbuat keji dan fahish. Tak suka pula orang yang berkata-kata keji. Ada orang Bu, sikit-sikit itu yang disebutnya. Jatuh pisaunya, mencarut dia, tuh ya kan dah. Apalagi Bu, kurang sabarnya, marah sama anak, keluar semuanya. Lagi bawa motor, tak beres orang depan Ibu, caci maki. Nah Ibu jawab, iya kan Bunda? Entah caci maki dulu, entah istighfar dulu. Ada istighfarnya. Astagfirullahaladzim, ya bongak Pak Jago mah. Keluar juga fahisnya. Astagfirullahaladzim. Nah, udah jelas nih sim tembak nih. Nggak ngerti dia rambu-rambu. Itu tanpa kita sadari Bu, ini biasanya lingkungan tarbiyah itu menentukan. Betul Bu? Saya ada pegang satu Bu Dian, Masjid Ar-Rahim belakang Pasar Loket. Itu ampun Bu, bahasa ibu-ibu. Ngaku mereka. Cobalah Bu, bahasa pasar, maaf ya.
Yuk rem. Itulah ustazah, kayak mana nih ustazah Lata nih kayak gitu. Mudah kali jual beli dan sebagainya. Ayo Bu, kita belajar. Kita kurangi hal-hal yang seperti itu. Karena sudah menjadi biasa. Ya, tanpa disadari keluar. Tapi ini dosa. Kalimat fahish ini dosa. Ya Bu. Emang sulit hati, Bu. Bagaimana orang kebiasaan lisannya di atas usia 40 tahun. Apa yang dia biasa sebut, begitulah kematiannya. Saya mohon maaf, Bu. Banyak orang sakaratul maut mencarut, Bu. Banyak orang sakaratul maut berzikir. Banyak orang sakaratul maut bergunjing. Udah mau sakaratul maut menceritakan orang itu terusnya. Kebiasaan kematian itu akan seperti itu 75%. Harus sadar tuh. Datangi majelis ilmu, berteman dengan orang-orang baik, tukar kalimat lata seperti itu menjadi kalimat toyibah. Astagfirullahaladzim, anak siapa lah kau ni nak. Lebih bagus lagi kayak gitu. Padahal anak awak. Tapi astagfirullah yang disebut. Subhanallah. Nah. La haula wala quwata illa billah. Meskipun tetangga awak 3 rumah awak dengar awak memekik ini, Bu. Tapi kalimat thayyibah. Perlu orang-orang kayak gitu tuh, Bu Ipat. Dahlah, kurangi lagi. Jangan mudah betul keluar bakso itu. Iya sih. Jangan ibu nasihati pas dia nyebut. Iya, Bu. Nyebut dia langsung ibu bilang seperti itu. Soalnya pula kok Pat, kau sering ngomong gitu dulu kata dia kan. Tunggu dia tenang. Tunggu dia apa namanya itu stabil gitu kan, Bu. Kita udah sampaikan kemarin kan cara meredam marah enggak? Masih ingat Ibu? Udah lupa udah sah. Nah, Bu. Nomor berapa lagi, Bu? 5 masuk nih. Afatul lisan perempuan itu paling banyak bergunjing. Susah. 6 kata Rasulullah. Perempuan itu paling banyak al-namimah. Mengadu domba. Saya angkat tema ini hari Selasa di sebuah komunitas, Bu. Saya angkat tema ini. Celetuklah kayak orang Bu Eni nih. Saya ustazah ada banyak betul sabar dengan dia, udah kalau saya maafkan dia ustazah dan sebagainya. Orangnya ada di sini, kata dia. Saya ngasih tahu saya. Orangnya ada di sini ustazah, sakit hati saya. Sekarang saya keluarkan betul. Keluarkanlah saya bilang. Dengan syarat habis ini berpelukan. Keluarlah dia, Bu. Apa kata bundanya itu? Bunda yang satunya diam aja. Setelah selesai ibu ini mercak-mercak, apa kata Bu Dian? Saya orangnya ustazah. Tapi bagus, dua-duanya ngaji. Mudah kan? Dua-duanya ngaji. Dah sekarang berpelukan. Minta maaf, mau maaf lahir batin. Tak usah lagi diungkit-ungkit. Kenapa? Yang besar itu dosa orang yang menyampaikan. Karena sampai menyampaikan, inilah Bu akhirnya jadinya perang. Orang tak tahu jadi tak tahu. Itu apa yang disampaikan? Itu terjadi di mana-mana, Bu. Jadi an-namimah ini dosanya besar. Lebih besar daripada gunjing lagi, Bu. Dia ngadu domba. Kita kalau kita sampaikan sekarang nih apa-apa ini berkelahi lah semuanya nih. Inilah kita harus tahan. Yang ke-7 terakhir. Di mana Ibu tinggal tuh? 6 tuh. Gunjing, adu domba, Bu Yan. 6 adu domba. Ya, adu domba sah. 7 lagi. Jangan tambah-tambah, Bu, stres awak, Bu. 7-nya ya geleng-geleng kita. Yang ke-7 perempuan itu paling banyak zusyabahin. Apa zusyabahin ini bahasa Indonesianya? Bermuka 2. Iya, Bu.
Apa orang bermuka dua nih, Bu? Di depan, Siko lain. di belakang lain. Tak ada ke macam gitu depan ni yo. Situ lain pula kata dia, Bu. Hah? Ah, tu dia, Bun. Koin dia, koin duit tu ya. Ini gambar wayang, yang satu gambar wayang. Astagfirullah, ampunkan kami ya Rabb. Bu, 7 nih. Kita di dalamnya nih, Bu. Pernah semuanya. Saya tak pernah ngadu domba dosa saja, tak ngadu domba orang, tapi ngadu domba suami pernah juga. Macam mana keluarga bang tu bang? Saya lagi bang. Kan? Astagfirullah. Oke Bu, kita mulai sebelah kanan, Bu Dian. Dari 7 poin ini saya minta 3 aja. Mana yang paling sulit Ibu tinggalkan? Hah? Masuk ke kanan dulu. Bu Dian. Setan tak suka nih doh, susah nyebutnya nih Bu 3 nih. Aku tak ada macam gini deh, aku tak ada macam gini, aku tak ada macam itu. Itulah kerjaan setan. Setan paling tak suka kalau kita muhasabah dengan akhlak jelek kita. Kalau Ibu mampu menyebutkannya, berarti Ibu dah ngalahkan setan hari ini. 3 aja saya minta. Sebut nomornya aja Bu Yan. 1. Satu lagi 5 nak. 125. Oke, 125. Bu ini saya kiri. Sebutkan dah 125. Iya, enggak 125. Ibu nomor berapa itu Bu Dian? Adu domba janganlah Bu. Sebenarnya Zah. Iya semuanya, betul. Saya minta 3 aja. 3 pun susah nyebutnya Bu. Yang paling berat nih, yang untuk Ibu keluar dari sana. Tuh. 156 Bunda ya. Susah dia miliknya Bu. Berapa kayak ini? 7 bermuka 2. Besok 6 ngadu domba. Bahaya nih Kak. Terus terus satu lagi. Yang takut sebenar tuh Zah. Nah, apa lagi Kak? Ini yang takut sebenar tuh Zah. Ini yang payah kita keluar dari situ. Kita 7 ini masuk kita Kak. Tapi yang paling susah untuk mengurangi yang mana? 6, kita di 6. Iya 6, satu lagi. Kakak ada 2 dah. 5, 6, satu lagi. 6 tadi. Nomor 1. Ah, 1, 5, 6 kakak tadi ya. 1, 6, 7. Oke, Bunda langsung sebelahnya dah. Sebelah Bu Dian. Sebelah Bu Dian. Sebut aja Bu, kalau enggak suruh sebelahnya. Ah. 125. Oke Bu, Bu Ipat berapa? Bergurau. 2. 126. Saya tengah. Bunda berapa Bunda? Bu Yat. Itulah 135. Bunda sebelahnya. 135. Bunda berapa? 3 ini 3, 5, 6. 3 tadi ini bergurau ya? Bukan? Lebay. Iya. Gurau 2 Bu. Oke. Ibu yang kerudung hijau, benar? Ya Bu. Ibu berapa Bu? Ya Bunda berapa? 125. Oke, terwakili Bu. Siapa paling merasa aku nih paling baik? Tidak. Tengok tadi sebutnya 1, 2, 5, 3, 7. Semua sama. Al-muslim mir'atul muslim, kata Rasulullah. Sebenarnya muslim itu cerminan bagi kalian. Kayak mana kawan awak gitu juga yo. Tak usah merasa sempurna.
Sama dosa kita, Bu. Mungkin cuman porsinya aja yang tak sama. Oleh sebab itu Bunda, sulit untuk keluar dari afatul lisan ini, Bu. Banyaklah hadir di majelis ilmu supaya kata-kata kita itu menjadi hal yang bermanfaat. Ya Bu ya, insya Allah Ibu, semoga kita bisa menjadi orang yang bahagia. Karena kita bisa menahan lisan kita dan tak terjatuh ke lembah dosa karena lisan kita. Bu, cukuplah Bu. Ya Bu ya. Iya, banyak yang puasa kan. Cukup sekian Ibu yang dicinta Allah. Semoga kajian kita yang pendek ini bisa mencerahkan hati kita yang keras ini menjadi lembut. Ya, kita tadi udah bahas Ibu, siapa dia orang bahagia menurut Rasulullah. Yang pertama, orang yang mampu asing di dalam kesolehan. Yang kedua, orang yang mampu menahan kelebihan lisannya. Selamat berjuang. Alhaqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.